Oke, Sobat Kontan, hari ini saya bertemu dengan Bapak, tapi katanya maunya disebutnya Mas Deon Monteser. Beliau ini adalah Sales Country Director dari Equinix. Bisnisnya sangat menarik dan saya pengen menggali lebih lanjut ya. Katanya kan kalau data center ini adalah sesuatu yang bisnis menjanjikan. Di Indonesia ekonomi digital yang akan diusung untuk bisa meluncur lebih lanjut lah ya. Dan terakhir-terakhir ini juga mungkin banyak AI yang berseliweran di sosial media ya dengan berbagai macam bentuknya lah ya. Apa sih relevansinya AI dengan data center sekarang ini dan bisnisnya Ya, kayak gini? Bisa diceritakan nggak, Pak? ya. Pertama saya ucapkan terima kasih Mbak Jub dan tim Kontan telah menghadirkan Equinix Indonesia dalam sesi kali ini. Jadi kalau mungkin saya mulai dari AI-nya dulu ya. Jadi kalau kita bicara AI itu sebenarnya adalah data-driven technology. Jadi bukan hanya sekedar untuk bisa sukses di AI, bukan hanya sekedar kapasitas space and power data center seperti pada umumnya. Namun AI itu adalah membutuhkan interkonektivitas yang sangat handal dan efisien dan aman untuk menghubungkan data flow. Karena data set, jadi ada data dan aliran datanya, baik itu dari media penyimpanan yang terdistribusi ke ekosistem AI yang ada di cloud services, maupun penggunaan pemanfaatan dari hardware GPU, kalau sekarang yang lagi ramai di Nvidia itu, bisa ada di colocation ataupun ada di cloud. Nah, untuk itu sekarang Bajum dan teman-teman Kontan itu berada di fasilitas data center Equinix di Jakarta. Nah, fasilitas ini beda dengan yang lain. Kami sebutnya adalah International Business Exchange. Oke, apa tuh? Nah, International Business Exchange ini ada maknanya. Karena semua fasilitas yang ada di Equinix, baik pun maupun yang ada di Jakarta maupun di seluruh dunia, totalnya itu ada 270 data center di 36 negara. Semuanya didesain untuk memfasilitasi interkoneksi di antara pelanggan kami yang pebisnis maupun ekosistem digital secara global. Nah, saya selalu senang dengan menganalogikan seperti airport. Jadi fasilitas yang sekarang ini nih, JK1, itu seperti ibarat digital hub. Digital hub untuk di Indonesia, di mana yang digital hub ini menghubungkan tadi perusahaan-perusahaan Indonesia, perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, cloud services, network providers, service providers, AI providers, di global. Itu terhubung yang di Indonesia dan di seluruh dunia. Now, Equinix bisa mencapai saat ini karena kami telah membangun ekosistem ini bukan hanya dari kemarin. Sudah 27 tahun, dari tahun 1998. Udah lama tadi. Udah lama. Dari awal pertama kali teknologi itu di internet. Sekarang kan udah beralih ke AI. Jadi selama 27 tahun kami telah mengumpulkan dan alhamdulillah data terakhir kami telah menjadi penyedia data center dengan ekosistem terbesar dan terlengkap di dunia. Ya. Sehingga itu penting banget. Jadi karena kita jadi terlengkap dan terbesar secara ekosistem, akhirnya Equinix memposisikan diri untuk di Jakarta sebagai digital backbone untuk memajukan perekonomian saya digital. potong sedikit. Sebelumnya itu Equinix di sini di Jakarta apa di Indonesia ini apa? Maksudnya data center atau apa? Oh, ini baru pertama kali kami masuk Data center ini. data center. This is the first time kami launch di Mei Kalau yang kemarin. 20-an tahun itu? Itu sudah ada di 36 negara lain. Di negara-negara lain. Namun Indonesia ini baru masuk. Namun bukan hanya berdiri sendiri, dia terhubung ke semua data center tadi yang 270 di dunia. Sehingga tadi yang saya sampaikan, kami memposisikan Equinix sebagai digital backbone untuk perekonomian digital ke depan yang di-drive oleh AI saat ini. Mas mau nanya, kalau misalnya katakanlah, artinya kan sekarang ini di Indonesia sendiri, itu kan udah cukup banyak ya data center karena memang kebutuhan juga banyak. Betul. Ya kan? Nah, bedanya dengan JK1 ini
apakah artinya kalau misalnya dia mau terhubung dengan internasional, jaringan internasional, dia harus ke sini dulu atau gimana? Yang saya sampaikan untuk ekosistem digital itu ekosistem digital yang sudah ada di Equinix. Jadi saat ini ada 10.000 pelanggan kami. Di dalamnya ada sekitar 3.000 network providers, 2.000 cloud providers dan IT providers. Semuanya itu di dalam Equinix. Nama-namanya? Wah, itu AWS, Google Cloud, Azure, hampir semua hyperscalers. Kalau kita bicara mengenai layanan yang sekarang, Zoom, Salesforce, dan semua itu ada di dalam Equinix. Sehingga tadi, karena kita bicara mengenai, contoh lah, saya ambil data. Gartner menyampaikan bahwa di tahun 2025, kita ngomong global ya, enterprise global itu, 75% datanya mereka itu tidak lagi hanya diakses di private environment. Artinya mereka sudah menggunakan cloud. Jadi datanya itu sudah ada berpindah dari private infrastruktur ke cloud infrastruktur, bolak-balik. Nah, oleh sebab itu terjadi structural shift dari kebutuhan. Yang tadinya data center itu hanya menempatkan hardware dan perangkat-perangkat equipment lainnya sebagai satu infrastructure box sendiri, sekarang menjadi kebutuhannya composable. Jadi infrastruktur bisa taruh di Google Cloud dan terhubung, we call it hybrid cloud, di mana perusahaan bisa mengkoneksikan colocation dengan cloud. Nanti workload untuk data bisa ditaruh di AWS, ditaruh di Azure, ataupun di Google Cloud. Jadi semuanya itu composable, jadi terpisah. Nah, dengan adanya Equinix, dan tadi positioning kami untuk interkonektivitas, pelanggan dapat menggunakan layanan colocation kami untuk bisa mendemocratize. Jadi ini kami, jadi sesuai dengan tadi slogannya Equinix adalah equality, neutral, internet exchange. Jadi dengan interkonektivitas sebagai digital hub ini, pelanggan bisa menggunakan ini platform tadi yang composable, berada di manapun, secara bebas. Jadi tidak ada vendor lock-in, semuanya netral, dan ini siap untuk menjawab tantangan dan kebutuhan digitalisasi ke depan. Sedikit saya terjemahkan lagi nih, Pak. Di democratize itu kayak gimana maksudnya? Jadi yang saya sampaikan democratize adalah membuat, karena platform kami netral. Jadi pelanggan kami, saya sebut democratize, memiliki kebebasan untuk hari ini menggunakan satu provider, besok provider lain. Kadang kalau misalnya, Majum juga tahu ya, perkembangan teknologi terutama AI ini sangat cepat. Betul. Hari ini Gemini paling unggul, besok Grok lebih unggul, besoknya lagi OpenAI. Mau yang mana gitu ya? Betul sekali. Jadi pelanggan harus bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang terbaik dengan lebih leluasa. Nah, dengan mereka berada di colocation CK1, pelanggan dapat bebas. Karena kami memiliki interkonektivitas yang on demand. Jadi semua private. Jadi konektivitas ke cloud providers di Equinix dilakukan secara private connection. Direct dan private connection. Tidak melalui internet. Jadi lebih aman, lebih reliable, dan on demand, flexible, scalable, dan flexible. Artinya ada, kalau misalnya ngomongin tentang keamanan data ya, itu karena kan terutama mungkin untuk pemerintah, untuk perusahaan-perusahaan juga mungkin yang besar kan butuh keamanan data, atau finansial mungkin yang lebih penting lagi ya, karena begitu ada masalah dengan data itu kan masalah kepercayaan customer ya. Nah, tadi Bapak bilang di sini ini ada beberapa hubungan yang nggak lewat internet. Itu bisa diterangkan Pak sedikit? Jadi Equinix memposisikan sebagai penyedia digital infrastruktur yang aman dan handal. Namun kembali lagi, kontrol, kami memastikan 100% kontrol atas data, aplikasi, workloads, itu semua di tangan pelanggan.
Namun, seperti yang tadi saya sampaikan, saat ini untuk melakukan digitalisasi, itu tidak di dalam satu, maksudnya kita udah lebih bisa lagi hanya sebagai infrastruktur box, kan harus terhubung. Ya, harus terhubung. Terhubung dengan mitra bisnis, terhubung dengan ekosistem yang ada di cloud, baik itu infrastruktur as a service, platform as a service, software as a service, maupun semuanya. Nah, kami menyediakan itu secara private koneksinya. Sehingga setidaknya meminimalisir kemungkinan terjadinya peretasan yang akan terjadi. Tapi itu semua untuk keamanan harus bekerja sama. Equinix memastikan fasilitas, kami di sini ada 7 layer keamanan. Dari sisi infrastruktur, itu kami yang support. Namun tadi kontrol, kami serahkan semua ke pelanggan 100%. Ya. 7 layer itu apa aja, Pak? Banyak banget. Banyak sekali ya. Jadi mulai dari masuk paling depan sampai ke perangkat fisik. Yang disewa di sini. Fasilitas yang disewakan di sini apa aja, Pak? Jadi sebenarnya secara garis besar ada 3 sebenarnya secara garis besarnya. Yang pertama dari sisi colocation services, yang kedua interconnection services, yang ketiga solusi yang kami bekerja sama dengan partner. Contohnya, baru saja sekitar 3 minggu yang lalu kami melakukan press release dengan HPE Indonesia, Astragrafia Information Technology, dan Equinix mengenai AI inference. AI. Jadi kami menghadirkan bersama partner kami solusi turnkey. Jadi pelanggan kami yang tadinya sekarang sudah memulai menggunakan AI training, jadi mendevelop model di cloud services, karena saat melakukan AI training itu membutuhkan GPU yang tinggi. Betul. Nah, selanjutnya saat mereka kan butuh untuk deploy AI tersebut, namanya AI inference. Nah, untuk deploy tersebut kami menyediakan solusi yang sangat efisien, bisa sepertiga lebih murah, dan itu ditaruh di CK1 ini beserta HPE Agit, di manage oleh Agit, sehingga nanti query-query pelanggan, karena mereka di Indonesia kan nanti misalnya pelanggan perbankan atau pelanggan retail, user-usernya kan banyak tuh, pejutaan sampai bisa lebih dari 10 juta. Mereka setiap query kalau di cloud kan bayar. Kalau ini udah bisa lebih efisien dan aman, karena datanya di dalam dikontrol sendiri. Datanya dikontrol dan bisa akses ke data internal perusahaan. Karena kalau kita bicara mengenai perusahaan, itu harus datanya enterprise data kan. Nah, itu dilakukan di dalam we call it data localization. Jadi kedaulatan data. Jadi kami menjamin kedaulatan data dengan solusi tadi dengan partner. Ini artinya kalau misalnya ada perusahaan yang mau menyewa, apa istilahnya tadi, solusi turnkey AI dengan HPE. Ini artinya dia bisa mentraining datanya dia untuk bisa mendevelop AI sendiri gitu, Pak? Bisa ada 2. Bisa tetap memanfaatkan tadi cloud services untuk training, atau juga training di JK1 dengan tadi HP dan Agit. Namun yang paling utama sebenarnya saat ini di AI inference. Karena kalau kebutuhan menurut data saat ini di Indonesia ini, kebutuhan akan AI inference itu yang paling besar. Untuk mendeploy dan mengoperasionalisasikan aplikasi AI dengan efisien. Karena sekarang kalau pakai data center sendiri, mungkin kapasitasnya tidak mampu. Ataupun koneksi tadi, interkoneksi dengan penyedia cloud. Nah, Equinix membuka tadi keterbatasan untuk aliran datanya juga. Ini berarti ada 3 services yang disiapkan di sini ya? Kedepannya akan ada tambahan services atau baru ini ya? Iya, karena memang kami core-nya di penyedia digital infrastructures. Jadi memang core-nya kami di space and power dan interconnection. Nah, pengembangannya nanti sebenarnya pengembangan dari ekosistem. Nah, yang kami sekarang fokusin adalah 2 hal. Membawa inbound, artinya perusahaan-perusahaan global dan multinasional ke Indonesia untuk bisa melakukan bisnis inovasi dan menjalankan bisnis di Indonesia. Maupun saya juga mengajak
perusahaan-perusahaan Indonesia untuk go regional dan global. Saat ini masih minim ya. Udah perusahaan ada, Indonesia. Udah ada, Pak. Kami saat ini udah ada 70 pelanggan di Equinix. Kombinasi ya, perusahaan multinasional, perusahaan domestik, dari ISP, network provider. Jadi cukup. Tapi kami juga, karena kalau saya tadi sampaikan, saya lebih menggelitik pengusaha-pengusaha Indonesia. Karena tidak banyak kan, belum banyak perusahaan Indonesia. Kebanyakan jago kandang kan. Saya ingin mengajak. Why not go regional, go global? Nah, Equinix memudahkan perusahaan-perusahaan Indonesia. Pak, kebayangnya perusahaan seperti apa, Pak, yang mungkin, kan Bapak pasti udah survei pasar ya. Perusahaan seperti apa yang Bapak bayangkan yang membutuhkan dan bisa go regional? Banyak sekali, dari mulai financial services, retail juga. Ya, retail, apakah itu perusahaan e-commerce dan apa namanya, untuk seperti penyedia tiketing untuk ekspansi lebih agresif lagi, atau karena sekarang cuma di sini doang ya? Ya, cuma hanya kebanyakan di sini. Gitu. Jadi peluangnya sangat besar karena pasarnya nih sekarang. Tapi ini medium ya, Pak ya, kelasnya ya, bukan startup. Medium dan kami membuka justru semua kan bisnis mulai dari startup. Jadi mau itu startup atau perusahaan tradisional yang sudah besar. Kalau mau ekspansi keluar regional dengan digital ini, namun tetap mengedepankan tadi kedaulatan data di Indonesia dan juga comply terhadap regulasi di negara tujuan, dan juga bisa lebih menempatkan. Karena sekarang kalau kita bikin tadi AI di develop di Indonesia, tetap pengembangannya misalnya pengembangan pasar di Eropa atau di Amerika, kan tetap harus we call it edge ada services. Aturan juga di sana ya, Pak ya? Selain aturan, di negara untuk menjamin performance. Implementasi aplikasinya. Jangan sampai lama. Karena pelanggannya kan di luar. Mereka harus juga menempatkan fasilitas ada di luar. Di sana. Jadi untuk lebih cepat. Cepat. Dan kembali lagi, dunia ini sekarang tidak bisa kita ngomong lagi 1-0. Di co-location atau di cloud. Sekarang hybrid. Jadi saya selalu mendukung bahwa perusahaan agar bisa optimalisasi secara paling efisien, paling optimal secara teknologi itu harus hybrid. Jadi kombinasi antara co-location dan workloads di cloud. Dan saling terhubung ya harusnya. Ya, harus konektif terus ya. Pak, kalau dari skala ya, maksudnya dari bisnisnya ini seberapa besar sih sebenarnya maksudnya yang kita bicarakan ini seberapa besar sih? Kalau dari sisi prospektif tapi dari sisi amount value-nya ada nggak sih? Ada, iya. Jadi saya coba bawa beberapa proxy ya. Pertama dari sisi core data center sendiri. Data center di Indonesia sendiri saat ini udah 300 megawatt ya kebutuhan powernya. 300 megawatt. Itu Jakarta, padahal nasional 400. Jadi Jakarta emang mendominasi ya 300 ya 400. Nah kalau kita lihat dari forecast yang dilakukan para analis, kebutuhan data center di 2026 aja nih, tahun depan, itu 2 kali lipat katanya, 600 megawatt. Artinya lonjakan ini besar ini, berarti kan ada potensi besar untuk pemain data center. Yang kedua, dari pangsa pasar data center sendiri. Memang kalau dari pangsa pasar data center, pertumbuhannya itu CAGR 7,99% sampai tahun 2030. Jadi kurang lebih nilainya sebesar 3,79 miliar US dollar di 2030. Nah, proxy yang penting lain adalah karena di data center juga rumah bagi hyperscaler, dan hyperscaler juga mendorong digitalisasi. Jadi ini saling mutualisme. Pasar hyperscaler sendiri pun sangat bagus. Kalau kita lihat, hampir semua hyperscaler besar sudah investasi di Indonesia. AWS, Google Cloud, Azure, Ali Cloud, semua ada di Indonesia. Dan nilai pasarnya itu diperkirakan, kita ngomong pasar cloud total ya. Ada IaaS, SaaS, Infrastructure as a Service, Platform as a Service, dan Software as a Service. Itu diperkirakan akan tumbuh 4 kali lipat
sekitar 13,7 di 2032. Oh, 32. 13,7 miliar US dollar. Dari yang sekarang 3,3 miliar US dollar. Itu dengan pertumbuhan, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini, Pak? Betul. Jadi dari saya data tersebut dari analis-analis yang memperkirakan forecast pertumbuhan yang didapatkan juga dari masukan dari penyedia cloud tersebut. Karena mereka yang tahu pasarnya. Nah, kalau saya lihat memang engine terbesar dari pertumbuhan ini dari AI. Jadi memang kita ini tadi saya bilang ini terjadi structural shift dari yang tadi infrastructure as a box, dari yang smart berdiri sendiri menjadi satu ekosistem, dan juga implementasi AI. Karena we just scratch the surface ya untuk AI. Potensinya sangat besar sekali. Bahkan yang kalau misalnya lihat berita yang kemarin tuh ada robot humanoid. Udah hampir masuk ke psychological price yang sangat murah ya. Sampai kalau nggak salah harganya $5,000. Artinya implementasi robot humanoid ya untuk consumer. Jadi artinya secara psikologis tuh harganya sudah murah lah ya. Sudah murah sehingga dapat diadopsi oleh prosumer. Nah, artinya dalam 5 tahun 10 tahun ke depan implementasi AI ini akan tadi membutuhkan ekosistem tadi, bukan hanya space and power yang besar tapi ekosistem digital yang mature. Oke, menarik sekali nih ngomongin ini. Pak, kalau pasar kalau sebesar itu ya pasar data di Indonesia sendiri kan sebenarnya udah ada ya pusat data center yang lain. Bisa digambarkan nggak Pak industri yang ada sekarang di Indonesia ini kayak gimana sih levelingnya gitu ya? Jadi memang di pelaku data center Indonesia terdiri dari data center lokal, regional players dan global players. Gitu ya. Dan kami Equinix sebagai global player yang tadi memiliki jaringan luas. Jadi kembali lagi ke kebutuhan dari pelanggan. Ada yang bilang, Indonesia data centernya udah sangat kompetitif ya, udah banyak sekali. Menurut saya, ya tadi yes and no gitu. Kalau dilihat sebagai tadi satu aspek hanya data center yang tradisional, mungkin iya, udah banyak sekali. Tapi lihat tadi dari potensi dan juga structural shift dari kebutuhan yang membutuhkan ekosistem. Ini data center ini masih sangat dibutuhkan. Dan kami selalu melihat Equinix berada di dunia itu selalu melihat sebagai ekosistem view. Jadi zero sum game. Positive sum game. It's not a zero sum game. Kalau zero sum game kan you win, I lose gitu ya. But positive sum game adalah kita bangun sama-sama ini. Karena dengan pengembangan dengan data center ini sama-sama kita bangun secara ekosistem yang kuat, itu memperkuat ekonomi digital, sehingga ini menjadi hub. Indonesia bisa menjadi digital hub yang kuat, setidaknya untuk Southeast Asia. Sekarang yang kuat siapa, Pak? Singapura ya. Singapura. Iya. Jadi kalau kita lihat contoh Equinix, saat ini Equinix internet traffic di dunia itu 90% itu dilewati di Equinix. Dan mayoritas tuh ada di Singapura. Di Singapura ya. Itu untuk seluruh dunia ya, bukannya di Asia Tenggara aja ya? Betul. Untuk seluruh dunia 90%. Oke. Tapi banyak di Southeast Asia memang mayoritasnya di Singapura ini ya. Oke. Pak, kita ngomong sedikit Pak tentang ambiguitas regulasi di sini ya. Oke. Pak, ini kan ada PP 71 ya. Yang mewajibkan lokalisasi data. Nah, ini gimana nih kalau Equinix melihat menavigasi landscape seperti ini gimana nih Pak? Ya. Tentunya memang kehadiran Equinix di Indonesia itu untuk menjawab kebutuhan atas data localization. Jadi tentunya kami adalah comply 100% untuk data localization. Kalau tadi disebutin PP 71 2019. Namun bukan hanya itu saja. Karena data localization satu hal, tapi kami juga me-enable perusahaan-perusahaan Indonesia untuk tetap terhubung ke ekosistem global. Dengan datanya tetap di lokal di Indonesia. Ya, jadi kami mengajak
perusahaan-perusahaan untuk mengoptimalkan fasilitas kami ini untuk tadi bisa dilokalkan gitu ya. Comply ya. Free comply data ini. Oke, ini kepatuhannya juga mungkin jadi ini ya. Betul. Dan ya kalau bicara kepatuhan juga bicara mengenai sertifikat gitu ya. Jadi kami memiliki ISO dan sertifikat lainnya yang memang penting untuk standar-standar keamanan data ya. Standar keamanan data. Ini nomor 1 ya Pak ya? Iya. Karena 7 lapis tadi. Betul. Oke. Pak, kalau terakhir mungkin Pak sedikit tentang kesenjangan SDM nih, talenta yang ada di digital ini kan sangat signifikan ya di Indonesia. Betul. Ini gimana caranya nih mendevelop seperti ini? Iya. Jadi memang tantangan talenta itu cukup nyata. Hanya kita harus lihat dari sisi tadi peluang dari adanya Equinix JK1 di Indonesia untuk 2 hal, transfer of knowledge dan juga memberikan peluang terhadap talenta-talenta yang lokal. Pertama dari transfer of knowledge dulu. Jadi kalau kita bicara Equinix JK1 saat ini, itu teman-teman operasional, hampir seluruhnya itu dari talenta Indonesia. Dan kami selalu aktif untuk melakukan knowledge sharing, karena kami kan udah operasi selama 27 tahun. Dan semua knowledge management itu ada di Equinix, dan itu kami buka untuk talenta-talenta yang bekerja sama open source gitu Pak? Bukan, maksudnya untuk training. Oke. Jadi dengan adanya Equinix, talenta-talenta kami untuk yang lokal belajar dari Equinix dan berharap nanti mereka akan berkembang kan. Karena ini kan di awal. Dan jadi pas pertama masuk itu akan ada kayak semacam training dulu? Pasti ada training. Ada training, oke. Untuk memastikan mereka sesuai dengan standar Equinix. Dan semua terhubung dengan expert Equinix yang di luar kan. Oke. Tapi mencari ini di sini susah nggak Pak? Tentunya kami tadi dengan komitmen kami untuk membangun talenta, kami rekrut dari ada yang dari fresh, ada yang memang udah mulai tapi bukan yang benar-benar senior, tapi kami latih. Nah dari sisi peluang, contohnya untuk JK1 saat kita bangun yang pertama dan ini bukan yang terakhir, kami menggunakan kurang lebih 100 mitra lokal dan vendor lokal, kontraktor untuk pembangunannya JK1. Okay. Dan juga karena untuk pembangunan standar-standarnya juga beda ya Pak? Betul, standarnya beda, namun kami juga memberikan kesempatan untuk kontraktor lokal untuk berpartisipasi. Dan juga kami menyediakan pool of kesempatan kerja untuk seperti saya sebelumnya dari Google Cloud dan berharap kami berkembang terus karena kami juga bukan hanya short term ya, jadi kami ingin long term di Indonesia seiring dengan kemajuan perekonomian Indonesia dan juga talenta-talenta semakin kuat gitu ya. Jadi ekosistemnya nanti ikut ada semacam kayak ini nggak Pak? Kayak klub atau apa gitu? Enggak ada. Kayak komunitas itu untuk menjaga talenta ini. Jadi memang kami lagi mau buat program juga dengan universitas dan juga dengan komunitas untuk tadi berinteraksi dan kita bangun sama-sama. Tapi setidaknya yang saat ini tadi dengan partnership, solusi partnership, karena juga dengan partnership dengan lokal, misalnya yang sekarang kemarin baru dirilis dengan Astragrafia Information Technology, dengan mereka bergabung dan menjadi partner Equinix, kan memberikan solusi tadi, solusi yang memang ada transfer of knowledge-nya juga di dalam ekosistem. Karena transfer of knowledge bukan hanya dari Equinix, tapi dari ekosistem global yang ada di bawah di sini, yang ada di Equinix, ikut berkolaborasi dan mengangkat digital talenta di Indonesia juga. Oke Pak, makasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Nanti kita mungkin ngobrol lagi tentang hal lain yang berhubungan dengan AI, tapi untuk saat ini kita cerna dulu. Yes. Bisnis AI dan data center dan secara keseluruhan Equinix ini. Terima kasih. Makasih atas waktu. Sampai ketemu Sobat Kontan di episode berikutnya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.
Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.